Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been some times of not recording and seeing you guys around. Okay, and in today's video we are going to talk about the degrees of comparison atau perbandingan dalam bahasa Inggris. Ini part grammar ya. Jadi gimana sih kita membandingkan yang sama, yang satu lebih dari yang lain dan yang paling di antara semuanya. Nah, itu yang akan menjadi 3 fokus utama kita pada pembelajaran kali ini. Gimana sih ini jadi maksudnya? Kalau kalian bingung, yuk langsung aja kita simak materinya ya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Untuk membandingkan keadaan yang sama itu kita pakai S titik-titik S. Titik-titiknya di sini nanti kita isi dengan kata sifat atau kata keterangan yang mau dibandingkan. Nah, kita lihat di contohnya. This pencil is as long as this pen. Pensil ini panjangnya sama dengan pulpen. Nah, karena menyatakan panjangnya yang sama, kita lihat nih kata sifat yang mau diperbandingkan. Oh, yang diperbandingkan adalah panjangnya, long kan? Taruhlah di sini. Jadi diisikan di sini maksudnya. Nah, jadi kata S, kemudian kata sifat yang dibandingkan, kemudian kata S lagi untuk perbandingan dua benda. Contoh kedua coba, he runs as fast as his brothers. Dia berlari secepat saudaranya. Berarti kalau lomba lari itu mereka menangnya bareng gitu ya. Nah, itu kita pakai S titik-titik S karena sama. Sedangkan kata sifat yang diperbandingkan ditaruh di tengah antara S pertama dengan S kedua. Yang ketiga, you are as handsome as your father. Kamu seganteng ayahmu. Nah, itu kita pakai S titik-titik S juga ya. Terus kemudian masukkan kata sifatnya di tengah S dengan S pertama dengan S yang kedua. Itu untuk membandingkan keadaan yang sama. Kita pakai S titik-titik S. Terus kalau perbandingannya itu kita membandingkan suatu satuan atau kelompok yang satunya lebih dari yang lain, itu kita pakainya beda. Jadi kalau tadi sama persis, sekarang ada yang lebihnya nih. Nah, itu kita pakai yang namanya biasanya ditunjukkan dengan kata than. Ini nanti ada 2 tipe lagi. Dengan kata sifatnya diakhiri dengan er, atau sebelum kata sifat kita kasih kata more. Maksudnya seperti apa? Kita lihat kapan kita pakai er. Kalau er itu dipakai bila kata sifat atau keterangan yang dibandingkan maksimal punya 2 suku kata. Nanti kita hitung ya cara menghitung suku katanya, atau kita lihat langsung aja. Contoh di sini kata clever. Clever atau pintar itu kalau kita pecah itu jadi kata cle sama ver, kan 2 suku kata. Sedangkan tall itu kalau kita pecah jadi cuma 1 suku kata. Nah, kalau kasusnya seperti ini itu kita pakainya yang diakhiri er. Jadi harus dihitung. Clever, tall, terus patient. Nah, itu juga 2 suku kata kan. Itu kita pakainya diakhiri dengan er, kemudian diikuti kata then nanti di contoh kalimatnya. Sedangkan kalau ternyata perbandingannya itu lebih dari 2 suku kata, minimal dia punya 3 suku kata, itu kita pakainya more titik-titik than. Contohnya kata beautiful, kalau kita pecah jadi beautiful, kan 3 suku kata. Diligent, juga 3 suku kata kalau kita pecah suku katanya. Nah, kalau seperti ini itu kita cuma boleh pakai more kemudian diikuti than. Jadi kalau beautiful itu tidak boleh jadi beautifuler, tapi more beautiful. Diligent juga nggak bisa jadi diligenter, tapi harus jadi more diligent. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, sekarang kita lihat di contoh kalimat ya. Yang pertama, this watch is cheaper than that one. Nah, jam tangan ini itu lebih murah daripada yang itu. Nah, kita membandingkan 2 benda kan. Terus ada kata than sebagai penunjuk, berarti yang dibandingkan pasti 2 benda. Oke, kalau ada kata than, ingat rumusnya cuma 2. Mau kamu tambah er atau mau ditambah more. Sekarang kita lihat kata sifatnya dulu. Kata sifatnya adalah kata cheap. Cheap berapa suku kata? Cuman 1 suku kata, cheap. Berarti kita cuma boleh pakai yang ditambah er. 3 atau
So, kata cheap karena cuma satu suku kata, tinggal kita tambah er sebelum than-nya, jadi cheaper. So, this watch is cheaper than that one. Kemudian yang nomor 2, kita lihat lagi ada kata than. Pasti antara er atau more ya. Kemudian kita lihat kata sifatnya, clever. Clever, cuma 2 suku kata, berarti cuma boleh ditambah er, jadi clever. Next. Nah, ada kata than lagi. Terus kata sifatnya yang dipakai adalah expensive. Expensive ada berapa suku kata? Expensive 3 suku kata, berarti kita harus cuman boleh pakai yang more. Kalau more berarti ditaruh more dulu, baru kata expensive-nya, kemudian diikuti than. Jadi this car is more expensive than my house. Number 4, kita lihat diligent katanya. Seperti tadi, diligent kan berarti 3 suku kata ya. Kalau 3 suku kata cuman boleh pakai more. Jadi Tom is more diligent than Jane, kalimat yang tepat. Nah, sekarang setelah tadi kita membandingkan perbandingan yang sama dengan S titik-titik S, terus membandingkan yang satu lebih dari yang lain, sekarang ada lagi nih yang ketiga, yaitu yang membandingkan 3 satuan kelompok yang keadaannya satu paling titik-titik dari yang lain. Jadi lebih dari 2 benda. Itu biasanya ditandai dengan menggunakan kata the. Biasanya diawali ada kata the-nya di kalimat tersebut. Nah, kalau yang tadi then itu kita pakai er sama more, sedangkan kalau yang ada the-nya itu kita pakai est sama most. Kalau yang est kapan dipakai? Itu kalau kata sifat atau keterangan yang dibandingkan maksimal 2 suku kata, seperti r tadi ya. Tapi ini untuk yang menyatakan paling. Terus kalau most itu seperti more, jadi untuk digunakan minimal 3 suku kata. Jadi palingnya tapi lebih dari 3 suku kata. Contoh, kata tall seperti tadi dia cuma punya 1 suku kata. Berarti kita pakainya yang est, jadi tallest. Clever 2 suku kata, jadi cleverest. Kita tambah juga est. Terus kalau beautiful, jadi beautiful 3 suku kata, kita pakainya most beautiful. Diligent juga 3 suku kata, jadi most diligent. Sorry, ini garisnya salah. Wait. Diligent. Nah, itu kita punya 3 suku kata, makanya kita pakai most. Dan contoh kalimat, example in sentences number 1. Oke, nah ini sekalian kita harus mempelajari kapan sih jadi kata the ini jadi berpengaruh, kata then jadi berpengaruh, dan bagaimana perbandingannya. Contohnya ini, Jane is the fattest of all her sisters. Jane itu yang paling gemuk di antara semua saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya di sini sisters ya, ada huruf S-nya, lebih dari 1. Berarti yang dibandingkan bukan cuma Jane dan 1 saudaranya, tapi saudaranya banyak. Nah, karena saudaranya banyak, terus ada kata the di sini, berarti kita pakai yang superlatif ini, yang ketiga, yang tipe ketiga, yaitu pilihannya antara kamu mau pakai est atau yang pakai most. Pakai est tadi kalau ada 1 atau 2 suku kata, sedangkan kalau most ada 3 atau lebih suku kata. Nah, kata fat itu cuman ada 1 suku kata kan. Terus makanya kalau cuman 1 suku kata kita ditambah dengan est, jadi fattest. Pertanyaannya, Miss itu kok huruf T-nya jadi ada 2, itu gimana? Nanti kita akan bahas ya, ini juga ada termasuk ke pengecualian kayak gitu. Nah, pokoknya intinya kalau yang penting kalian paham dulu kalau ada the pilihannya cuma 2, antara pakai est atau pakai most. Tadi kalau then antara pakai er atau pakai more. Number 2, this box is the heaviest among all. Nih, box yang ini nih yang paling berat di antara semua. Berarti kan boxnya kita indikasikan boxnya banyak ya, jumlahnya banyak. Nah, ini yang paling berat. Ada kata the, kalau the pilihannya adalah est atau most. Sekarang kita hitung heavy, itu berapa suku kata? Heavy, cuman 2. Kalau cuman 2 berarti kita pakai yang ditambah est, jadi heaviest.
Kemudian kata heavy itu kan aslinya pakai y gini ya tulisannya ya, heavy. Nah ini makanya dua suku kata pakai y. Nah ini juga termasuk salah satu pengecualian. Kenapa nanti di sini dia pakai i. Next, she bought the most fanciful hat in town today. Dia beli topi yang paling fancy ini. Nah fanciful itu 3 suku kata ya, fancy, full. Kalau 3 suku kata ada the berarti pasti pakainya most. Jadi the most fanciful. Number 4, it is the most interesting picture in this room. Ada kata the. Interesting berapa suku kata? Interesting 3 suku kata berarti pasti pakai most. Jadi it is the most interesting picture in this room. Nah, tadi kita bahas tentang beberapa pengecualian ya. Kapan sih kita pakai si pengecualian tersebut? Kita lihat. Yang pertama, kalau kata sifat yang susunan hurufnya itu konsonan, vokal, konsonan, terus dihitung dari belakang, kalau ditambah er atau est, maka huruf terakhirnya harus didua kalikan, kecuali kalau huruf terakhir tersebut adalah huruf k, w, sama y. Bentar. Kalau Miss cuman baca kayak gini, kalian pasti nanti ada yang bertanya-tanya, huruf konsonan apa, huruf vokal itu apa, Miss? Jadi, yang penting kalian pahami adalah huruf vokal dulu. Huruf vokal itu ada 5, yaitu a, i, u, e, o. Sisanya dari kelima ini kita sebut huruf konsonan. Dah, gitu aja. Jadi hafalin dulu, kalau vokal itu adalah a, i, u, e, o. Sedangkan kalau nanti kamu nemu kata yang formatnya konsonan, dihitung dari belakang ya, konsonan, vokal, konsonan. Jadi misal nih ada 5 huruf nih, 3, 4, 5 misalnya. Nah, kata tersebut dilihat dari belakang itu konsonan, vokal, konsonan. Itu kalau kamu perbandingannya tadi pakai er atau yang est, berarti cuma 1 atau 2 suku kata. Itu berarti nanti harus kalian 2 kalikan nih kata huruf terakhirnya, huruf yang ini jadi 2 kali. Contohnya ini, kalau kita lihat kata fat misalnya, fat 3 huruf aja ya, f, a, t ya kan. Kita lihat t itu termasuk konsonan, a termasuk ke huruf vokal, f juga termasuk konsonan, berarti masuk ke aturan ini ya, KVK ya. Konsonan, vokal, konsonan, dilihat dari belakang, ingat. Nah itu kalau mau kalian tambah er, itu huruf t-nya harus double. Begitu pula kalau kalian mau nambah ke est, t-nya juga didobelin, jadi fat, seperti contoh yang ada di slide sebelumnya tadi. Kemudian kata thing, ini juga sama. Thin, T-H-I-N, thin, ya kan? Kita lihat N itu konsonan, I kan termasuk A, I, U, E, O, vokal, H juga termasuk konsonan. Thin karena mengikuti KVK berarti huruf N-nya nanti harus didobelin jadi thinner atau thinness. Itu ya, N-nya harus 2. Terus ada contoh lain kata glad, sama nih, D itu termasuk konsonan, I itu huruf vokal, L adalah konsonan. Jadi gladder dan gladdest. Jadi huruf D-nya jadi double, seperti itu. Kemudian kalau ada aturan pengecualian yang kedua, yaitu kalau kata sifatnya itu terakhir ada huruf E-nya, huruf terakhir sendiri adalah huruf E. Nah kalau kalian mau nambahnya pakai ER atau EST, itu E-nya tuh nggak usah didua kaliin, jadi langsung aja kalian tambah R atau langsung ditambah ST-nya. Contoh kata simple kan diakhiri huruf E. Nah kalian kalau mau nambah pakai ER itu bukan jadi SIMPLEER, tapi E-nya sekali aja terus kamu tambah R, simpler. Begitu pula juga kalau superlatif ya, jadi ditambah EST, itu E-nya ditulis sekali aja, jadi simplest seperti ini. Gentle sama, belakangnya huruf E, jadi gentler sama gentlest. Able sama, akhirnya huruf E, kita cuma tinggal tambah R sama ST-nya aja, jadi abler sama ablest. Seperti itu caranya, gampang ya yang ini.
Kemudian, nah ini kalau kata sifat itu diakhirinya huruf Y, terus depannya dia adalah huruf konsonan. Berarti ER sama EST-nya itu Y-nya tuh harus berubah jadi huruf I dulu. Tapi nek diakhiri huruf Y, depannya itu huruf vokal, nanti aturannya tidak seperti ini ya. Cuman kebanyakan itu kalau huruf Y depannya pasti huruf konsonan. Kebanyakan, walaupun tidak pasti. Contoh kata yang pengecualian kata play, misalnya play itu kan diakhiri huruf Y tapi depannya dia A itu kan huruf vokal. Nah ini sayangnya play itu akan kata kerja ya, bukan kata sifat. Jadi tidak bisa dibuat di contoh ini. Nah cuman kalau kasusnya kalian seperti ini, itu aturannya biasanya beda. Sedangkan yang akan kita bahas di sini itu yang pakai depannya konsonan semua. Kita lihat ya satu-satu. Bentar, Miss hapus dulu biar nggak bingung. Oke, yang pertama kata heavy, diakhiri huruf Y. Lihat depannya huruf Y. Depannya huruf Y adalah huruf V. Huruf V adalah huruf konsonan. Berarti huruf Y-nya itu pasti berubah jadi I. Itu dulu dipegang. Kemudian baru ditambah ER. Atau kalau dia perbandingannya lebih dari 2, ditambahnya EST. Tapi ininya hurufnya tetap I. Heavy, yes. Early sama, diakhiri huruf Y. Depannya huruf Y adalah huruf L. Nah, kan konsonan. Berarti huruf Y-nya berubah menjadi huruf I. Kemudian ditambah ER, jadi earlier. Begitu pula untuk yang superlatif, jadi earliest, pakai IEST. Contoh ketiga kata funny, diakhiri huruf Y, depannya adalah huruf N, yaitu konsonan. Berarti huruf Y-nya berubah menjadi I, kemudian ditambah ER, jadi funnier. Dan kalau ini jadi superlatif, jadi funniest, seperti itu. Nah, aturan yang berikutnya adalah kalau ada kata sifat atau kata keterangan yang berakhiran dengan huruf E, akhirnya itu ada ED-nya, ing, full, dan ly, itu perbandingannya pasti cuman boleh pakai more atau most. Berapapun jumlah suku katanya, mau dia suku katanya cuma 2, kalau menurut aturan tadi kan cuma boleh pakai ER atau EST, tapi kalau dia berakhiran dengan huruf-huruf ini, berarti cuman boleh pakai more atau most. Contoh kata boring, diakhiri ing, cuman boleh jadi more boring atau most boring. Kemudian slowly, kalau slow aja itu cuman satu suku kata ya, jadi slower sama slowest bisa. Tapi kalau slowly ada ly-nya, cuman boleh jadi more slowly sama most slowly. Tired, diakhiri ed, berarti cuma boleh jadi more tired sama most tired. Interesting, diakhiri ing, berarti bolehnya jadi more interesting sama most interesting. Hopeful, diakhiri ful, bolehnya cuma more hopeful sama most hopeful. Nah, ini juga ada kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata. Bila dalam proses pengucapannya suku pertamanya yang ditekan, maka perbandingannya cuma boleh pakai more sama most. Contoh, gimana sih cara mengelafalkannya? Kalau yang ditekan itu suku, ini kayak kata selfish, kita punya 2 suku kata ya, sell sama fish. Tapi kalau kita baca yang ditekan yang pertama nih, selfish, bukan selfish gitu ya. Yang benar kan yang pertama tadi, selfish. Nah, kalau yang ditekan yang depan sini itu cuma boleh pakai more sama most. Jadi more selfish sama most selfish. Stupid juga stew-nya yang ditekan. Seldom, wealthy, modest, modern, evil, useful, handsome. Ini dia yang menjadi masalah banyak orang ini sama ini. Handsome, dia memang cuma 2 suku kata, tapi yang ditekan suku kata pertama, handsome, bukan handsome, ya kan? Tapi yang ditekan yang pertama, handsome. Makanya dia cuma boleh pakai more handsome atau most handsome. Famous juga sama kasusnya, more famous atau most famous. Often, honest, cuma 2 suku kata, tapi dia cuma boleh pakai more atau most karena yang ditekan yang A-nya. Beda sama fluent, itu cuma boleh pakai more sama most. Terutama ini ya, terutama handsome sama famous itu harus diingat, cuma boleh pakai more sama most.
Terus ada juga nih kasusnya yang ternyata kata sifat ini berubahnya tidak beraturan, bukan ditambah er, est atau more atau most, tapi dia berubah terserah dia sendiri. Contohnya kata good atau well itu tipe perbandingan keduanya, kalau ada than itu jadinya bukan gooder tapi jadi better. Tapi terus kalau ada the bukan jadi goodest tapi jadi best, berubah jauh sekali. Bad juga sama, berubahnya jadi worse sama worst. Tolong dilihat tulisannya ya, yang ini W-O-R-S-E, yang ini W-O-R-S-T. Ini yang superlatif, ini yang pakai the. Kalau yang pakainya S-E itu yang pakai than, worse than. Ini sering keluar dan sering kebalik nih. Ini. Little juga sama, kalau little itu berubahnya jadi less sama least. Jadi ini kalau pakai tipe yang kedua yang pakai than itu jadi less, tipe ketiga yang pakai the jadi least. Kemudian much atau many itu berubahnya jadi more sama jadi most. Jadi this is more than what I need misalnya. Terus nomor 5 sama nomor 6 itu kata old. Old itu bisa berubah menjadi dua, jadi older, oldest seperti sesuai aturan tinggal ditambah er, est, atau juga bisa berubah jadi elder, eldest, depannya huruf o-nya itu berubah menjadi huruf e. Kapan kita pakai yang depannya pakai o dan kapan yang pakai e? Ternyata kalau kamu membandingkan orang secara umum, misalnya teman kamu dalam satu kelas ini Budi yang paling tua usianya. Kan secara umum itu kita pakainya yang pakai huruf depannya o. Jadi among all students in this classroom, Budi is the oldest pakai O. Tapi kalau kamu mau membandingkannya dengan saudara-saudaramu yang kamu punya hubungan keluarga, misalnya kamu kakak adik bertiga. Cynthia itu yang paling tua. Karena Cynthia dan adik-adiknya itu punya hubungan keluarga, itu bolehnya yang pakai ini, yang eldest, pakai E. Cynthia is the oldest among all the siblings, among all his brothers and sisters misalnya. Gitu ya caranya. Jadi kalau yang ada hubungan keluarga pakainya E, selain itu pakai O, gitu aja prinsipnya. Oke, sekarang yuk kita latihan bersama-sama penggunaan degrees of comparison. Nih ya, kita lihat di contoh pertama. This house is big as my house. Oh, di sini ada S nih penandanya. Berarti cuma boleh pakai S titik-titik S. Tinggal cara paling gampang adalah sebelum kata si big-nya kita tulis S-nya lagi. Jadi S big S. Cara jawabnya seperti itu ya. Sekarang yang nomor 2. We have little time than usual. Ada kata than. Berarti kalau kata than cuma boleh pakai dua ini, antara er sama more, ya kan? Tapi kita lihat lagi apakah cuma gitu aturannya. Ternyata tentu saja tidak, karena ada kata little. Ingat, little termasuk yang tidak beraturan, berubahnya menjadi less. Di slide sebelumnya tadi ada ya, kalau kalian lupa coba kembali lagi ke slide sebelumnya. Kalau little itu berubahnya jadi less untuk pakai than, tapi nanti kalau pakai the itu little berubahnya jadi least, L-E-A-S-T, kayak gitu. Terus number 3, the boy is ada the, berarti abis itu katanya handsome. Handsome ada cuma dua suku kata sih, tapi kata handsome yang ditekan adalah suku kata pertama. Kalau yang ditekan suku kata pertama cuma boleh pakai more atau most. Sedangkan kasusnya di sini adalah kata the. Kalau the berarti cuma boleh pakai most. Jadi the most handsome. Number 4, my book is long as yours. Ada S, berarti sama seperti nomor 1 tadi ya. S titik-titik S. My book is as long as yours. Number 5, ada kata the. He is the first in this competition. Oke. Kalau tadi than itu er sama more, ingat kalau the pilihannya adalah est untuk satu atau dua suku kata sama most. Sedangkan kata fast itu berapa suku kata? Fast cuman satu suku kata. Kalau cuman satu suku kata berarti pakainya yang est, jadi fastest. Itu caranya. Number 6, Budi is clever than his brother.
Ada kata than. Ingat pilihannya than antara pakai er atau pakai more. Clever berapa suku kata? Clever. Cuma 2 suku kata, berarti pakainya yang er. So, Budi is cleverer than his brother. Number 7. This book is expensive than that one. Ada kata than, sama aturannya pakai er atau pakai more. Bentar, tulis aja di sini. Kalau ada kata than itu kalian pilihannya pakai er atau pakai more. Ini 1 sampai 2 suku kata. Kalau more itu 3 atau lebih suku kata. Sedangkan kalau the itu bisanya cuma 2 tipe, pakai est atau most. Est itu untuk 1 atau 2 suku kata, sedangkan most itu untuk 3 atau lebih suku kata. Itu ya. Sekarang kita lihat ke nomor 7 tadi. Ada kata than, pilihannya than antara pakai er atau pakai more ya. Sekarang kita lihat expensive, kata sifatnya expensive berapa suku kata? Expensive, 3 suku kata, berarti cuma boleh pakai more. Jadi this book is more expensive than that one. Nomor 8. This watch is the cheap here. Ada kata the, pilihannya antara est atau most. Cheap berapa suku kata? Cuman 1 suku kata, jadi the cheapest. Tinggal ditambah est aja. Kemudian kata nomor 9, Rudy is tall as Budi. Oh, ada s nih, berarti cuma boleh s titik-titik s. Jadi Rudy is as tall as Budi. The last one, number 10. Your score is the best in this class. Ada kata the. Ingat kata bad termasuk sama seperti little tadi ya, itu tidak beraturan berubahnya. Berarti berubahnya untuk kata bad itu kalau ditambah than itu jadi worse, worse. Tapi ini ditambah the, berarti berubahnya yang jadi worst, worst. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Oke, sekarang Miss punya beberapa soal nih. Nah, tugas kalian adalah kalian harus menjawab soal-soal berikut dan ditulis nama kalian. Tulisnya di mana? Bukan di buku catatan. Kalau kalian mau salin di buku catatan boleh sih. Tapi yang lebih penting ditulis di komen video ini ya. Ini dia soalnya. I'm the old in this class. Ada kata the. Gimana cara mengerjakannya? Ahmad is good than Budi in drawing. Ada kata than, terus tapi katanya di sini adalah good. Ini old-nya old yang tidak berhubungan saudara ya. Kemudian number 3, my math score is the best among all. Ada the, terus ada kata bad, harus hati-hati. Number 4, she is beautiful than her sister. Ada kata than sama beautiful. Beautiful ada berapa suku kata ya? Coba dikerjakan. Sama nomor 5, nomor terakhir, he is the diligent student here. Ada kata the, terus diligent juga berapa suku kata? Apakah sama dengan beautiful atau sama yang bad ya nanti? Nah, yuk dikerjakan ya sekarang. Silahkan ditulis di komen berikut, di komen video ini. Well students, that's all from me today. I hope you get a better understanding about degrees of comparison. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!